Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertemuan kedua ini kita akan membahas hakikat kedudukan dari tujuan dan fungsi. Apa itu Alhamdulillah. salam olahraga. Salam. Salam olahraga. Saya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti dengan semangat. Ini ya. Baik. Pernah bermain seperti ini? Nah, sepak bola? Belum pernah. Berarti kalau belum pernah, belum tahu kecil berarti. Jadi ini permainan sepak bola dulu ya. Jadi anak-anak ketika belum mengetahui bagaimana itu, ya benar. Jadi belum adanya teknologi, mereka tuh selalu bermain bersama. Ya, bermain apa saja pasti akan bersama. Tapi sekarang rata-rata dengan kemajuan teknologi, anak-anak itu lebih identik mandiri. Ya. Adapun mereka bermain bersama tapi hanya sendiri-sendiri. Ya, asik dengan gadgetnya, ya, bermain sendiri sehingga sosialnya di situ juga tidak dapat. Ya, antar teman itu juga komunikasi antar teman juga kurang baik. Ya. Baik, di sini kita lihat kedudukan dan makna pendidikan jasmani. Kita lihat pendidikan dulu. Jadi pendidikan itu dalam semua jenjang sangat diperlukan sebagai alat untuk menumbuhkan saling pengertian, toleransi, persatuan, dan kesatuan bangsa. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya duduk saja ya. Soalnya saya lupa bawa pointer, jadi tidak bisa mengoperasikan lewat diri. Baik, saya ulangi, pendidikan dalam semua jenjang sangat diperlukan sebagai alat untuk menumbuhkan saling pengertian, toleransi, persatuan, dan kesatuan bangsa. Ya. Jadi inilah pendidikan di sini akan menumbuhkan saling pengertian, ya, mengajarkan bagaimana toleransi, ya, persatuan dan kesatuan bangsa itu seperti apa, nah, itu diajarkan dalam pendidikan. Lanjut, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang maju menyebabkan budaya hidup sedenter. Sedenter itu kurang gerak, ya. Ini agak masuk ke jasmaninya. Jadi kurang gerak dikarenakan banyak pilihan rekreasi dalam bentuk teknologi atau game online dan semakin berkurangnya ruang publik untuk bermain. Seperti sekarang ini game online itu bahkan menjadi istilahnya menjadi kebutuhan, ya. Jadi anak itu kecanduan akan game. Kita tidak boleh menyalahkan bahwa yang menciptakan game itu bermasalah atau tidak bisa. Karena mereka yang membuat game online itu hanya membuat untuk sekedar hiburan, ya, melepas lelah, ya, sebagai salah satu rekreasi juga. Jadi di situ hanya sebentar, terus setelah itu sudah. Tapi kalau di sini lebih banyak game online itu menjadi kebutuhan. Bahkan sampai misalnya ada anak-anak itu sudah mulai
beli-beli kayak chip untuk meningkatkan kualitas ya, top up kualitas gamenya ya, biar mereka itu bisa dikatakan hebat. Nah, zaman-zaman kayak ginilah yang sekarang itu tidak ada ya, kebersamaan. Nah, jadi di situ semuanya itu akan dikatakan budaya hidup sedenter karena kurang gerak ya, hanya duduk pegang gadget bermain, setelah itu selesai. Jadi itu semakin berkurangnya ruang publik untuk bermain. Ini ada pepatah dari bahasa Madura, ada dari Madura. Oh itu tak? Ya, ini bahasanya Madura. Long life education and long life physical activity. Ya, bahasa Sari-Sari. Jadi artinya apa? Mengedukasi diri sendiri menyebabkan individu menjadi lebih baik, lebih bijak. Maaf ya, lebih bijak. Nah, dengan selalu aktif secara fisik, individu dapat mempertahankan derajat kesehatan. Mengedukasi diri sendiri, ya, menyadari akan kegunaan dari diri sendiri pribadi, ya. Jadi ketika kita bisa memplanning bahwa ini baik untuk saya atau tidak baik untuk saya, itu kita bisa mengedukasi diri sendiri sehingga di situ kita punya pilihan yang bijak, kita bisa menjadi lebih bijak. Jangan sampai seperti game online kita kecanduan, ya. Bahkan misalnya kalau di rumah juga yang lebih diutamakan adalah gadget, ya. Ketika orang tua misalnya ingin dibantu, tapi ternyata di rumah malah asik bermain game atau bermain gadgetnya. Nah, ini adalah salah satu yang kurang bijak, ya, sehingga kita harus mengedukasi diri sendiri agar kita itu lebih bijak lagi dalam memilah dan memilih, ya. Nah, salah satunya apa? Dengan selalu aktif secara fisik, ya. Aktif secara fisik itu banyak, ya. Jadi aktivitas fisik itu itu banyak. Misalnya teman-teman dari perjalanan dari rumah ke sini, ya, terus ada yang dari lantai 1 ke lantai 4, itu juga adalah salah satu aktivitas, ya. Kalau misalnya naik lift, fisiknya kurang, tapi kalau naik tangga fisiknya akan terlatih, ya. Nah, jadi individu dapat mempertahankan derajat kesehatannya. Baik, saya lanjut. Itu tadi kedudukan mengenai pendidikan jasmani. Sekarang hakikat dari pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik. Nah, itu tadi saya sedikit kasih contoh aktivitas fisik, ya, untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Ya. Jika kita memanfaatkan aktivitas fisik itu lebih baik, ya, lebih bermanfaat, akan menghasilkan perubahan yang kualitas individunya mulai dari mental serta emosionalnya itu selalu terjaga, ya. Jadi emosional juga itu terkontrol, mental itu juga akan semakin berkembang. Misalnya kita kembali kepada peserta didik. Jadi mental ini ketika anak-anak misalnya kita ngajak bermain, ya, melakukan aktivitas fisik, itu bermain juga merupakan aktivitas fisik. Ketika melakukan aktivitas fisik, anak ini cenderung pendiam, ya. Nah, cenderung pendiam, kurang percaya diri, ya. Dengan adanya kita menghasilkan permainan sehingga suatu kelompok, permainan yang berkelompok, anak itu akan bisa berkomunikasi atau kerjasama dengan teman-temannya, ya. Nah, itu akan mempengaruhi hal fisik mental, ya. Terus ada lagi pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, baik lahir dan batin. Pendidikan jasmani juga adalah suatu bidang kajian yang berkaitan dengan gerak manusia, perkembangan fisik dan psikisnya, ya. Jadi
banyak manfaat atau hakikat yang kita dapatkan dari pendidikan jasmani terkait dengan kualitas aktivitas fisik. Ya. Nah, dengan pendidikan jasmani, maka anak-anak melakukan aktivitas fisik sekaligus mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi fisik. Ya.